أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد فخر الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي وقيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلال والخطأ والنسيان. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. اللهم يا فتاح افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأنوارهما وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari pembahasan kemarin masih berlanjut tentang pengamalan seorang yang belajar terhadap ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Sebetulnya seseorang yang sudah melewati dua tahap di sini akan menuju terhadap hakikat. Jadi seandainya dia itu sudah sampai pada tingkatan hakikat, dia itu akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Artinya ilmu tersebut turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengamalan syariat, tarikat, hakikat itu harus sama-sama diamalkan. Manusia tidak boleh mengamalkan tarikat saja, atau manusia tidak boleh mengamalkan syariat saja, atau manusia tidak boleh mengamalkan hakikat saja. Semuanya harus diamalkan. Jadi sebetulnya kalau seseorang sudah nyampe pada tingkatan hakikat, dia itu bisa mengkombinasikan antara syariat, tarikat dan hakikat. Hingga dengan itulah dia itu bisa sadar akan sesungguhnya pembentukan menjadi manusia sejati, pembentukan menjadi jati diri, mencari jati diri yang sempurna. Kalau orang sudah atau manusia sudah bisa menyempurnakan, bisa mengkombinasikan antara syariat, hakikat dan makrifat, antara syariat, tarikat dan hakikat, maka dia itu bisa mengkombinasikan cara hidupnya bagaimana menjadi manusia sejati. Bagaimana dia itu bisa menjadi manusia yang sempurna. Maksudnya sempurnanya di situ adalah sempurna hatinya, tidak ada kecintaan dunia di dalam hatinya. Bukan sempurna seperti Rasulullah. Kalau mau sempurna seperti Rasulullah tidak ada, karena Rasulullah itu adalah makhluk tersempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang masih membahas tentang apa itu syariat, bagaimana hubungan antara syariat dan bagaimana antara hubungan tarikat dan syariat, dan bagaimana hubungan antara hakikat, tarikat dan syariat. Sekarang kita masih membahas tentang hal itu. Kombinasinya bagaimana atau secara logikanya bagaimana? Musannif di sini akan menjelaskan bagaimana kita itu bisa mengkaji lebih dalam antara syariat, tarikat dan hakikat. Jadi manusia itu tidak hanya belajar syariat saja, atau tidak hanya belajar tarikat saja, atau tidak hanya langsung belajar hakikat saja. Semua ketiga-tiganya ini harus sama-sama dikombinasikan. Jadi tidak boleh diambil satu saja, karena kalau seandainya dipraktekkan satu saja itu dihukumi sesat, menyesatkan. Jadi dikarenakan hal itu manusia
atau seorang salik yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya ini harus sama-sama diamalkan, tidak boleh mengambil satu saja, tak boleh. Jadi antara syariat, tarikat, hakikat itu mempunyai kebutuhan yang sama-sama saling mengkombinasikan, saling menyatukan. Di sini akan dijelaskan perumpamaannya insyaallah. Oke, lanjut dari pembahasan kemarin, dari video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ai wala unsurah tada pun apa jalan lebat bisa ilmu salasati kalaban asa seititik telok. Ai la ilmah tada panapah pangaoning. Wa fi nuskhatin ban panikah i dalam redaksi lain la umburah menggunakan lafaz la umburah tak ada apa celak lebat sama bil ba'i kalaban abba al muwahhadati sa'ititi situng aila mururah tekesala mururah tak ada pun apa kenangan ajalan. Jadi sebelum orang itu atau manusia, seorang salik, seseorang yang ingin hatinya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia benar-benar memantapkan syariatnya, maka dia itu tidak akan menemukan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya manusia itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu dia itu harus menyempurnakan syariatnya terlebih dahulu. Baru syariatnya disempurnakan, baru orang tersebut bisa menjalankan tarikat dan hakikat. Jadi tidak bisa langsung manusia itu langsung nyampe hakikat, tidak mungkin. Jadi antara syariat, tarikat dan hakikat itu sama-sama dikombinasikan, sama-sama saling membutuhkan. Manusia itu tidak hanya mengambil tarikat saja atau syariat saja atau hanya hakikat saja, tidak boleh. Karena ketiga-tiganya ini membutuhkan terhadap atau saling membutuhkan. Ketiga-tiganya ini saling membutuhkan. Jadi sebelum dia itu memantapkan syariatnya, menyempurnakan syariatnya benar-benar menyempurnakan syariatnya, dia tidak akan pernah sampai pada tarikat dan hakikat. Seperti kemarin yang sudah saya memberikan contoh kecilnya seperti seorang menaik gunung. Dari permulaannya, sebelum dia berjalan, dia tidak mempunyai bekal apapun, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman, mau naik gunung, mau manjat gunung ya, kira pohon manjat gunung. Ya. Ketika dia itu mau mendaki gunung, tidak mempunyai bekal apapun, apalagi dia sampai ke atas. Untung nggak mati tengah jalan, itu beruntung ya. Ini nggak mungkin, mustahil, hukumnya mustahil. Kalau ada itu mungkin khususiat seperti Sunan Kalijaga. Jadi kalau manusia-manusia yang masih salik seperti kita, antara syariat, tarikat, hakikat itu harus sama-sama saling dikombinasikan agar manusia itu bisa sampai pada tingkatan hakikat. Terus mana? Ala batiniha wala unsurah ala batiniha ing atase bunda lemaka disa iya bidayah illa ba'dal wukufi angin semarenah neng ail musyahadati tekesengabas ala zahiriha ing atasen warlu warah ka disa iya bidayah ala zahiriha ing atasen warlu warah ka disa iya bidayah. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa sampai pada ketingkatan batinnya sebelum dia itu melihat terhadap zahirnya. Manusia itu tidak akan pernah sampai kepada batinnya, kedalaman ilmu dalam batinnya sebelum dia itu melihat atau menyaksikan, bisa memikirkan, bisa mengkombinasikan antara zahirnya. Jadi antara zahir seseorang itu dan batin seseorang itu sama-sama dikombinasikan. Jadi makanya dinamakan ilmu zahiriyah, dinamakan ilmu batiniyah. Karena dimaksud dengan zahiriyah di situ adalah praktik pengamalan manusia kepada seorang manusia lainnya atau kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi cara menyempurnakan syariat itu adalah kita itu
mengamalkan terhadap pengetahuan yang ada di dalam syariat. Jadi kalau kita tahu bahwasanya zalim kepada orang itu tidak boleh, kita mengamalkannya. Kita tidak benci kepada orang lain, kita saling menolong orang lain, kita saling menghormati orang lain. Itu namanya pengamalan syariat. Jadi harus diambil itunya terlebih dahulu. Jalani zahirnya, itu dimaksud dengan zahir. Jadi yang dimaksud dengan zahir itu adalah seperti demikian. Jadi seorang itu mengamalkan terhadap pengetahuan syariatnya. Jadi pengetahuan syariat itu diamalkan, itu namanya pengamalan zahir. Berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah membenci orang lain walaupun disakiti misalnya, asalkan jangan sampai nabok gitu. Kalau nabok lain lagi urusannya. Disakiti orang lain saja, dia itu diam saja. Dia tidak melawan, sabar seperti Rasulullah. Ketika berdakwah, lihat Rasulullah bagaimana sejarahnya. Ketika beliau berdakwah dilempari dengan kotoran ayam, kotoran unta. Ada ayam di Mesir dulu ya. Maksudnya kotoran unta itu, kotoran domba. Bila ditaburi dengan kotoran-kotoran itu, tapi Rasulullah itu tidak pernah melawan. Itu namanya pengamalan syariat dari segi zahiriyah. Pengamalan batiniyahnya inilah sampai harus berguru. Berguru kepada orang-orang yang ahli tarikat. Dan orang-orang ahli tarikat itu dinamakan dengan mursyid. Jadi pengamalannya syariat itu adalah yang dilakukan oleh tarikat. Jadi kita mengetahui ilmu syariat. Nah, pengamalan dari syariat itu dinamakan dengan tarikat. Baru seseorang itu akan mengaji hatinya, mengaji batinnya sendiri. Bagaimanakah ketika dia itu berbuat baik? Bagaimanakah penciptaan Allah itu? Bagaimanakah makhluk Allah itu? Itu dikaji dengan segi batinnya. Jadi bisa dikombinasikan. Jadi syariat perlu, tarikat perlu, dan hakikat itu adalah hasilnya. Terus wa masalah bana kebai contoh ba'duhum pasal sebagian ulama tasawuf asy-syari'atah daka syariat bisafinati kalaban safinah perahu wa tariqatah banda ka tarikat bil bahri kalaban tasik wal haqiqatah banda ka hakikat bil lu'lu'i kalaban mutiara. Jadi manusia sebagian ulama tasawuf memberikan perumpamaan antara syariat, antara tarikat dan hakikat. Bagaimanakah antara kombinasi syariat, tarikat dan hakikat? Di sini memberikan perumpamaan. Ulama tasawuf memberikan perumpamaan itu bagaimana? Fala yatahassalu, maka tak bakal ngaoleh pasara. Fala yutahassalu, maka tak ipakompol. Fala yutahassalu, maka tak ipakompol atau tak ikaoleh al-lu'lu'u panapa mutiara illa minal bahri, kecuali atau angin dari tasik. Wala yatawassalu, ban tak bakal dapat pasara orang ila lujjatil bahri daka apa namanya ya, lujjah. Ila lujjatil bahri daka apa? Berair atau di permukaan laut, tidak akan pernah sampai di permukaan laut, bisa berlayar, tidak akan mungkin bisa berlayar gitu. Ila lujjatil bahri daka berlayar di atas laut illa bisafinati, angin kalaban parau. Jadi ulama memberikan perumpamaan antara syariat, tarikat dan hakikat. Syariat itu diumpamakan dengan safinah, perahu, dan tarikat itu diumpamakan dengan lautan. Sedangkan hakikat itu diumpamakan dengan mutiara. Bagaimanakah kombinasinya? Jadi kalau seorang itu mau berjalan di atas laut menggunakan safina, perahu, kira-kira kalau nggak ada lautannya bisa apa tidak? Tidak mungkin bisa. Mana mungkin seseorang itu menggunakan perahu mau berlayar di atas daratan? Nggak mungkin ya, kecuali Doraemon itu. Doraemon berlayar di atas pasir. Itu jadi kamu nggak mungkin. Mustahil. Sama dengan ketika seseorang itu mau menyeberangi laut tanpa adanya perahu, bisa apa tidak dia itu menyeberangi laut gitu? Gak mungkin bisa. Jadi antara laut dan perahu itu sama-sama dikombinasikan, membutuhkan, saling membutuhkan. Jadi ada laut, kemudian ada laut, kita itu bisa berjalan menggunakan perahu. Jadi kita itu mempunyai syariat, lah setelah mempunyai syariat kita menjalankan tarikatnya. Jadi syariat dan tarikat dijalankan, sama-sama dikombinasikan.
Jadi ketika seseorang itu mempunyai perahu bisa berjalan di atas permukaan laut, sama dengan syariat kita amalkan, amalannya adalah dengan tarikat gitu. Lah hasil dari ketika itu orang tersebut bisa berlayar di atas laut, dia itu mempunyai terhadap mutiara. Dia itu berlayar untuk mencari mutiara. Untuk apa dia itu berlayar di atas laut untuk mencari mutiara? Lah hasilnya itu mutiara tersebut dinamakan dengan hakikat. Jadi hasil dari seorang itu berlayar di atas laut menggunakan perahu untuk mencari mutiara, kemudian dia itu dengan usahanya dia itu bisa mendapatkan mutiara yang dia inginkan. Lah mutiara itu dinamakan dengan hakikat. Jadi hakikat itu ada diumpamakan dengan mutiara. Jadi hasil dari saliknya seorang itu, dari usahanya, dari membuat perahu terlebih dahulu, kemudian setelah membuat perahu pergi ke lautan untuk berlayar. Setelah berlayar dia itu mencari terhadap mutiara. Sama ketika seseorang itu ingin salik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari syariat terlebih dahulu. Mencari ilmu syariat, belajar ilmu syariat bagaimana beribadah dengan benar. Kemudian dipraktikkan dengan tarikatnya kepada manusia. Tarikat itu praktiknya kepada manusia. Dari segi zahiriyah, kemudian dari segi batiniyahnya itu adalah dinamakan dengan hakikat. Jadi praktik dari segi batiniyahnya itu dinamakan dengan hakikat. Jadi hasil dari di dalam laut yang dalam itu adalah dinamakan dengan mutiara, itu adalah dinamakan dengan batiniyah. Jadi manusia itu mencari terhadap mutiara itu harus memang menyeberangi lautan. Laut-laut lepas di dalam, kedalamannya yang sangat dalam itu. Sama dengan seorang itu mengkaji batinnya, mengkaji hatinya dengan sangat dalam. Hasilnya dia itu akan mendapatkan mutiara. Hasilnya dia itu akan dapat menyatu dengan Allah. Hasilnya dia itu akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasilnya. Kalau seorang itu mau berjuang untuk menyempurnakan antara syariat, tarikat dan hakikat. Jadi saliknya seorang manusia itu memang sangat panjang luar biasa. Tidak mudah untuk mendapatkan hakikat untuk menuju makrifat, tidak mudah. Karena sebetulnya gini, kalau dalam ilmu syariatnya, kalau dalam ilmu tasawuf, Sunan Bonang pernah mengatakan, manusia yang tidak tahu terhadap Bismillahirrahmanirrahim dihukumi kafir. Apakah benar? Coba gini, sebetulnya Islam itu di tingkatan nomor berapa? Islam itu di tingkatan nomor 5. Di tingkatan nomor 5 dari apa? Dari syariat, tarikat, hakikat, makrifat dan Islam. Arti hakikat Islam itu apa? Ya Islam itu adalah selamat. Kalau orang itu sudah makrifat dan Islam, baru dia akan selamat. Jadi pertanyaannya, manusia itu sekarang bisa dikatakan Islam apa tidak? Apakah sudah melalui syariat, tarikat, hakikat dan makrifat? Jadi yang dinamakan Islam itu selamat. Yang namanya selamat, dia tidak ada beban dosa apapun. Dia itu tidak mempunyai tanggung jawab. Seakan-akan ya biasa aja, namanya juga selamat gitu. Jadi orang yang sudah makrifat itu selamat udah. Karena sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru itu Islam. Jadi Islam itu selamat. Yang namanya selamat ya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Yang namanya juga selamat gitu. Tidak ada apa-apa gitu. Tapi bukan namanya saja selamat gitu. Dia itu memang selamat, sudah bisa melewati fase syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Baru Islam. Islam ini yang nomor 5. Jadi orang itu menjalani ilmu-ilmu seperti ini baru dinamakan dengan Islam. Jadi hakikat Islam itu sudah selamat. Jadi keselamatan itu adalah kombinasi antara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi pertanyaannya, apakah kalian itu juga dinamakan Islam? Ya Islam lah. Islam dikarenakan melafadzkan kalimat tauhid, itu sudah dinamakan Islam. Karena sebetulnya intisari dari sampean itu selamat itu dengan mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ilmu itu antara kombinasi semua ilmu itu untuk belajar tauhid. Itu jawaban saya kemarin. Jadi Islam itu nomor 5 setelah syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Nah kalau manusia bisa melewati fase ini baru dinamakan dengan Islam. Tapi kan kebanyakan manusia sulit untuk menjalankan hal ini. Jadi kalau seandainya kayak kita orang-orang awam gitu, ya kita udah takdir aja sama guru-guru yang sudah mursyid, guru-guru yang sudah dekat dengan Allah. Mungkin mereka yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi seorang guru batin atau guru agama itu harus benar-benar kita hormati.
benar-benar kita ta'dimi agar supaya kita itu bisa selamat mendapatkan berkah dari beliau-beliau ini. Jadi jangan sampai kalian itu berani terhadap guru, apalagi guru agama. Harus hati-hati. Karena insya Allah mungkin mereka yang akan menyelamatkan kita itu nanti di akhirat. Ya mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akan dilanjutkan dengan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.